Ini kita ngobrol santai saja ya. Soalnya materi tadi malam kan katanya lumayan tuh, agak berat dicerna gitu ya. Itu saya ngomong setengah jam itu nggak kerasa. Ya, cuman pastilah Wahabi itu nggak paham ya. Dukung nidol terus begitu. Jadi kata Imam Sanusi itu, orang zaman sekarang sudah tidak mempunyai husnul istima ya, tidak mempunyai lagi kebagusan untuk mendengarkan argumen, kemudian memahami apa yang ingin diucapkan oleh orang, kemudian difikirkan, kemudian difahami. Nah, setelah difahami baru nanti apakah setuju atau tidak. Jadi antara memahami dan menerima itu dia tidak selalu sejalan begitu ya. Terkadang kita itu memahami tapi kita tidak menerima. Kadang-kadang kita itu tidak menerima karena kita tidak memahami. Nah, seharusnya itu kalau kita itu ada di dalam khosm, ada di dalam perdebatan ya dengan lawan, apalagi dengan sesama muslim, itu harusnya didengarkan dulu gitu. Setelah didengarkan, apakah kita paham atau tidak. Nah, setelah paham, apakah akan diterima atau tidak. Ya kalau Wahabi mah gitu ya, ngaji Asy'ariyah nggak paham, salahin begitu. Padahal yang disalahin itu pemikirannya sendiri. Nah, ini saya mau ngomongin tentang ini aja ya. Kenapa Wahabi itu kok tertutup sekali? Jadi susah, memang kalau udah jadi Wahabi itu susah. Karena mereka itu tidak bisa mengakses makna. Jadi seolah-olah kan kalau kita menolak Wahabi itu seolah-olah sudah menolak Rasulullah. Jadi kalau kita menolak pemahaman Wahabi itu, kata mereka itu bukan menolak pemahaman mereka, tapi menolak pemahaman Rasulullah, menolak firman dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mahallun nizanya itu, tempat perdebatannya itu bukan pada Qur'annya. Nah, kok Qur'an yang dijadikan perdebatan gitu. Saya itu lucu. Semua orang juga tahu begitu ya, orang mukmin itu kalau jangankan menolak satu sifat untuk Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Orang mukmin itu menolak satu huruf saja yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah murtad, itu sudah kafir ya. Malah kalau kita lihat kitab Bidayatul Mujtahid, itu ada permasalahan agak pelik nih antara Imam Syafi'i sama Imam Malik atau dengan Imam Hanafi ya, yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu yang di awal Fatihah itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Wah, ini sempat ada perdebatan pelik, ini bagaimana? Ya, kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim ini pada kenyataannya itu bukan dari Al-Fatihah, berarti Imam Syafi'i sudah menambahkan basmalah ke dalam Al-Qur'an. Kalau kenyataannya itu di dalam Al-Qur'an, berarti Imam Hanafi ini sudah menghilangkan basmalah dari Al-Qur'an. Oh, ini akan saling memurtadkan nanti. Begitu, itu ada permasalahan seperti itu. Ya, ada permasalahan. Jadi bagaimana nanti jalan keluarnya ya nantilah kalau misalkan mau dibahas ya. Cuman itu pernah terjadi perdebatan. Yang mana tidak mungkin ada seorang mukmin itu menolak apa-apa yang di dalam Al-Qur'an. Jangankan satu jumlah, satu ayat. Ya, satu huruf saja itu sudah dikatakan kafir, sudah tidak boleh. Nah, si Wahabi mah nggak bakalan mikir ke sana ya. Dia mah seolah-olah apa yang dia pahami itu sudah mutlak itu dari Allah yang dipahami ya. Hadisnya ya dari Rasulullah, ayatnya memang dari Allah begitu. Tapi apakah pemahamannya seperti itu? Ya, enggak. Coba tanya sama Wahabi lah. Mungkin kalau sekelas ustadz-ustadznya itu ya, mungkin udah agak paham. Coba yang bawah-bawahnya itu, yang paling bener itu ya. Tanya nih, tahu nggak perbedaan antara qat'iyyu tsubut dan dhanniyyu tsubut? Kemudian perbedaan antara qat'iyyu dalalah dan dhanniyyu dalalah itu. Coba tanyain sama mereka. Mereka mah nggak bakalan paham sampai situ ya. Kenapa? Ya karena mereka itu dari awal sudah pemahaman saya inilah pemahaman Allah, pemahaman saya inilah pemahaman Rasulullah. Dari awal sudah seperti itu. Nah, adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kita membagi dulu nih. Ini apakah memang qat'i muradnya seperti ini hadis, apakah ini qat'i seperti ini, sunnah itu muradnya. Begitu. Ya, kalau kita mah ada ada pembagiannya. Nah, sehingga dalam beberapa masalah kita memang ngotot, memang ngeyel,
karena itu qat'i ya, di dalam beberapa masalah kita itu nggak ngeyel ya, silahkan itu terjadi, terbuka peluang untuk berbeda pendapat selama itu masalah ijtihadi yang tidak qat'i. Nah, makanya kenapa misalkan saya gitu ya ngeyel dalam hal Allah itu tidak bertempat, karena itu qat'i. Nah, mereka itu bawa-bawa Quran. Saya juga tahu di Qurannya begitu ya. Al-Quran juga sama kok, kita tahu Al-Qurannya itu. Kok malah pakai Al-Quran? Oh, ini kan menolak Al-Quran. Bukan nolak Al-Quran. Yang kita tolak itu pemahaman tajsim. Pemahamannya Mujassimah, pemahamannya Wahabi. Itu yang kita tolak. Pemahaman kamu, hey Wahaboys, atas Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Itu yang kita tolak. Bukan ayatnya. Ya. Yadullah fawqa aydihim, tiba-tiba jadi Allah punya tangan. Mana dalalahnya, itu nggak ada. Ya, dalalahnya tidak ada. Gitu. Nah, ini mah karena obrolan santai saja ya. Jadi kalau kita itu melihat apa bahasa ya. Bahasa itu kan nuans ya. Nuans itu apa ya? Bukan luas ya. Nuans itu dia complicated. Jadi ada murad, ada sesuatu yang ingin kita kabarkan, ya. Kemudian ada bahasa, kemudian ada yang mendengarkan. Nah, andaikan gitu ya, kita itu bisa memberikan makna tanpa lafaz, itu akan sangat mudah sekali. Tidak akan terjadi salah paham, tidak akan terjadi miscommunication ya. Itu kan ada kisahnya tuh di Sunda itu, orang Sunda orang Sunda datang ke dokter sakit gigi. Itu ditanya sama dokternya itu, kamu kenapa? Duh, ini sakit wawas dok gitu ya, sakit gigi. Dokternya bilang, coba gigi tekan begitu. Nah, si orang Sunda itu bukannya menekan gigi, tapi dia malah joget. Malah joget. Kenapa? Ya karena gigi tekan itu ya joget. Kalau di orang Sunda mah ya bukan menekan gigi gitu. Banyak tuh dongeng-dongeng kayak gitu ya, kisah-kisah kayak gitu yang menunjukkan bisa terjadi miskomunikasi ya antara apa yang dimaksud dan apa yang dipaham oleh orang yang diajak bicara. Kalau bahasa kitanya itu antara mutakalim dan mukhatab, itu ada gap karena bahasa yang dipakai. Karena itulah ya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya i'rab. I'rab itu kan dari a'roba. A'roba itu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Jadi a'rabtu domairi. Aku ini mengungkapkan apa yang ada di dalam hatiku, apa yang tersimpan, simpanan-simpananku aku ungkapkan. Nah, makanya tatkala sudah jadi lafaz, nah kita harus mengi'rab dulu supaya presisi antara apa yang didengar dengan apa yang dimaksud. Andaikan nggak usah ada bahasa gitu ya, kita tinggal telepati saja kayak dokter tadi gitu. Dokter tadi ada datang pasien, pasiennya itu cuman di dalam hatinya sudah melewatkan apa yang diinginkan, dokternya langsung manggut, kemudian dokternya juga melewatkan perintahnya, nanti juga si orangnya juga pasti bakal manggut. Itu murad tuh yang disampaikannya tanpa bahasa. Itu mah nggak bakalan ada perbedaan pendapat ya. Nah, cuman kan masalahnya begini. Al-Quran itu ya datang kepada Rasulullah SAW itu lafaz dengan maknanya. Lafaz dengan maknanya. Yang membawa lafaznya siapa? Malaikat Jibril. Nah, maknanya ini sebagian ulama apalagi para sufi itu suka mengatakan makna Al-Quran itu sudah tetap pada diri Rasulullah SAW sebelum lafaznya datang. Itu sufiah begitu ya. Nah, cuman kalau kita misalkan mau melihat secara insaf lah, kita lihat zahir saja. Rasulullah itu tidak mungkin tidak memahami isi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ya memang untuk Rasulullah agar disampaikan kepada umatnya. Maka yang harus paham betul terhadap Al-Quran itu ya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ya apakah mungkin ada salah interpretasi dari Rasulullah? Mustahil. Karena kalau ada salah interpretasi berarti Allah gagal di dalam mengiktibarkan kalam nafsinya begitu. Jadi Rasulullah ini tidak pernah sampai salah makna. Bahkan pernah ada kisah itu ya di dalam turunnya ayat kaf ha ya ain sod ya. Kaf itu. Rasulullah itu berkata araftu begitu.
ha araftu, ya araftu, atau fahimtu begitu ya. Ain fahimtu, shad fahimtu. Itu Jibril, malaikat Jibril sampai terheran-heran itu. Muhammad, bagaimana engkau ini bisa faham sedangkan saya saja yang membawanya tidak faham. Itu kisah itu ada di Tawilat An-Najmiyah ya. Jadi Rasulullah itu faham masing-masing katanya kaf, ha, ya, ain, shad, itu masing-masing hurufnya beliau itu faham. Tatkala sudah digabungkan itu faham. Padahal malaikat Jibril sendiri yang membawanya tidak faham. Itu karena tidak mungkin Rasulullah itu tidak memahami Al-Quran. Nah, Al-Quran setelah disampaikan kepada para sahabat itu ibaratkan begitu ya, karena memang dari Allahnya sudah seperti itu, dengan bahasa Arab yang hidup pada masa itu, yaitu bahasa Arab 1400 tahun yang lalu. Nah, jangan sangka begitu bahasa Arab yang dulu dengan bahasa Arab yang sekarang itu sama. Kalau kita melihat ulama-ulama nahwu, coba ulama nahwu itu kebanyakannya orang-orang ajam. Coba kamu cari nih kitab-kitab nahwu yang suka dipakai di pesantrenan, ya, yang sampai sekarang kita masih bisa mengakses. Kenapa? Alhamdulillah begitu ya, sampai sekarang kita masih bisa mengi'rab, sampai sekarang kita ini masih bisa mengetahui i'rab jumlah, kemudian i'rab lafaz, sampai kita itu bisa mengetahui hubungan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Itu dari mana itu diantaranya? Itu diantaranya para ulama yang kebanyakannya itu, mayoritasnya itu bukan orang Arab, justru orang ajam. Karena orang Arab ya sedari dulu begitu, mereka sudah merasa bahwa ini adalah bahasa ibu saya. Padahal kenyataannya orang-orang di luar Arab itu lebih memahami. Kenyataannya kalau yang sekarang begitu ya, bukan yang dulu. Ini kan sama seperti ada bahasa Indonesia tuh. Di Australia itu ada universitas bahasa Indonesia. Ya, dosennya ya bule-bule itu orang Australia. Coba kamu tanya sama orang yang lulusan tamatan SMA atau tamatan kuliah teknik begitu tentang pengetahuan bahasa Indonesianya. Itu akan bagus mana? Ya akan bagus dosen Australia itu. Karena memang ada gap. Saya kemarin itu lihat, nanti insya Allah dibawakan ya biar jadi contoh nih. Saya itu kemarin lihat ada tulisan Sunda kuno yang manuskripnya itu ada di Bali. Tatkala dibaca, ini saya orang Sunda asli nih, tatkala dibaca itu nggak paham maksudnya kemana. Padahal itu cuma 300-400 tahun yang lalu. Nah, Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu bahasa itu sedang pinnacle, sedang puncak-puncaknya bahasa. Nah, para ulama ini semenjak Sidna Ali ya itu sudah menyuruh orang untuk menuliskan nahwu, kemudian kesininya balaghah mulai hilang, kemudian dihidupkan lagi itu sampai ada Imam Sibaweh ya yang terkenal dengan Imam Al-Kisai itu tentang perdebatan mereka berdua yang mana Imam Sibaweh itu sampai menulis Alkitab ya, Alkitabnya Imam Sibaweh itu kan sudah luar biasa tuh. Kalau tidak ada beliau-beliau itu kita tidak akan bisa mengakses makna dari bahasa Arab yang telah lalu yang dulu-dulu. Nah, kalau si Wahabi mah ya dia mah begini. Pola pikirnya itu. Makanya mereka mah bakal bodoh sampai kiamat kalau kamu belajar ya. Mereka mah gini. Jadi kita bayangkanlah ada dua orang ya, yang mana dua orang ini orang Amerika atau orang Inggris lah begitu, yang tidak berbicara bahasa Indonesia. Kemudian mereka itu membaca surat kabar ya, membaca surat kabar, misalkan ada bahasa Agus akhirnya mendapatkan kursi basah begitu, atau Agus akhirnya duduk di kursi basah. Ini yang dua orang ini yang bukan orang Indonesia itu lihat ya, baca itu. Oh, Agus akhirnya duduk di atas kursi basah. Ini yang dipaham apa sama mereka berdua itu? Ini kita kira-kirakan saja ya. Kalau ahlu sunnah itu karena pakai balaghah, itu langsung bilang gini, oh berarti si Zaid ini jabatannya itu banyak duitnya, ya ladang basah, mudah dapat duitnya. Tuh kita tuh ahlu sunnah. Yang si Wahabi nih, ya yang orang satu lagi, karena dia itu nggak mau pakai majaz, itu bilangnya itu apa? Bilangnya itu benar ini Agus memang duduk di atas kursi basah.
Nah kita ini ya yang tahu sedikitnya lah tentang peribahasa begitu bahasa Indonesia, kita mau bagaimana menjelaskannya sama dia itu? Meskipun ada bukunya tapi dia tetap nggak ada yang namanya peribahasa. Pokoknya kalau disebut kursi pasti ada kursinya. Dan yang dimaksud dengan ini adalah apa namanya itu kursinya basah. Jadi Zaid itu memang duduk di atas kursi basah. Terus gimana kita mau menjelaskannya begitu? Nanti si Agus ini bilang kalau kita bilang begitu ya, oh ini ada sainsnya, begini cara memahaminya kalau perkara yang seperti ini, bla 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 kita jelaskan. Kemudian dia mengatakan, kamu itu mau menolak surat kabar ini loh surat kabar terpercaya ini, pikiran rakyat. Kalau kamu menolak pikiran rakyat, kamu itu ignorance. Coba kalau itu dipakai ke Al-Quran itu, kamu itu mengatakan Allah tidak bertempat, itu sudah menolak Al-Quran, itu sudah menolak hadis. Ya apa? Cara memahaminya juga tidak seperti itu. Ya. Kenapa orang-orang dahulu itu tidak menjelaskan takwil? Tidak menjelaskan, nggak bakalan ada tuh. Kalau kita lihat sahabat menjelaskan takwil, tabiin menjelaskan takwil, itba'ut tabiin menjelaskan takwil, nggak bakalan ada karena bahasa itu hidup. Bahasanya hidup di kalangan mereka. Makanya kalau kita misalkan melihat balaghah ya, orang pertama yang memantikan balaghah itu diantaranya siapa? Syekh At-Taftazani diantaranya itu. Itu ada kitabnya Miftahul Ulum, 3 jilid itu, masya Allah itu luas sekali, bagus sekali pembahasannya. Mantik yang mana itu adalah dzauk, mantik apa? Balaghah yang mana itu adalah dzauk, itu dicari susunan-susunannya sampai kita nih yang orang Sunda itu bisa memahami dzauknya orang Arab. Itu kan hebat. Ya. Wahabi nggak mau belajar, soalnya mereka mah bersikuku. Ini loh dari Al-Quran. Ini loh pikiran rakyat begitu. Ya, terus kita mau gimana? Kalau dari awal mereka tidak mau belajar begitu, ya susah. Jadi orang yang tidak membuka mata, tidak membuka pikiran, itu tidak akan bisa masuk ke Ahlus Sunnah, ini nggak bakalan bisa. Karena kita itu nuans ya, kita itu mempelajari, berusaha untuk menembus waktu, untuk menembus sekat yang sekian lama dengan berbagai macam sains. Nanti insya Allah akan kita bahas ya perkara itu. Nah, jadi ala kulli halin ya, kalau kita mau memahami Al-Quran, kenapa orang-orang zaman dahulu itu tidak sampai belajar balaghah dan lain sebagainya? Karena itu sudah otomatis ada di dalam pikiran mereka. Jadi otomatis pahamnya seperti itu. Mana ada orang Indonesia itu yang sudah lama tinggal di Indonesia, kemudian bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa ibunya. Tatkala mendengar Zaid duduk di kursi basah, itu ada pikiran Zaid itu duduk di kursi basah. Nggak bakalan ada orang seperti itu, karena itu sudah tertanam, bahasanya sudah jadi dzauk, bahasanya itu. Kamu mau kemana? Ya, terus dijawab itu mau ke depan. Ya itu kan sudah apa ya maksudnya? Sudah mafhum semua. Kalau kata guru saya, ya iyalah ke depan, masa ke pinggir. Kalau ke pinggir itu kan keyup katanya. Cuma itu sudah bahasa sehari-hari seperti itu, dzauknya ini. Ya, jadi meskipun itu kan orang Arab, iya, cuman kan belajar balaghahnya kagak begitu. Arabnya Arab pasar. Coba disuruh membalaghi Al-Quran itu nggak bakalan sanggup juga mereka itu, ya ala kulli halin. Nah inilah Salafi Wahabi itu ya, kenapa mereka itu sampai kiamat bakal bodoh kalau terus-terusan kayak gitu ya, karena memang orang-orangnya itu tidak bersungguh-sungguh di dalam memahami suatu perkara. Jadi kebanyakannya itu kan takjub kepada hafalan begitu, bukan kepada analisa ya. Nah nanti akan kita bahas insya Allah kalau ada waktu mengenai pola pikirnya Wahabi itu ya, bagaimana sih cara mereka berpikir itu sehingga agamanya acak-acakan. Itu saja dulu ya, ini omongan obrolan santai sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.